Ya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Ruslani memastikan proyek hilirisasi di berbagai sektor telah siap dijalankan dan pendanaan strategis untuk proyek hilirisasi juga telah disiapkan. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan eksekusi proyek hilirisasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kepala negara berharap melalui hilirisasi di berbagai sektor ditambah dengan investasi di sektor strategis, target mencapai pertumbuhan ekonomi bisa dimaksimalkan di masa mendatang. Ya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Ruslani memastikan proyek hilirisasi di berbagai sektor telah siap dijalankan dan pendanaan strategis untuk proyek hilirisasi juga telah disiapkan. Rosan mengungkapkan saat ini terdapat lebih dari 240 investor potensial dari luar negeri yang berminat untuk berpartisipasi dalam proyek hilirisasi di sektor penyediaan energi. Dan selain itu, dukungan pendanaan dari perbankan luar negeri juga akan memperkuat proyek hilirisasi. Berapa yang sudah oke, baik secara financial, secara legal, administrasi, teknologi sudah oke, itu bisa segera dijalankan. Kemudian bagaimana juga untuk pendanaannya, kita bicarakan juga struktur pendanaannya seperti apa. Kemudian peran danantara itu seperti bagaimana. Jadi itu sih yang secara garis besar kita bicarakan, karena kebetulan kita juga mendapatkan kepercayaan juga dari para investor, kemudian juga dari para perbankan luar negeri juga sangat baik gitu ya. Jadi ya ada beberapa, kalau saya sampaikan ke Bapak Presiden bahwa kalau dari pendanaannya kita tidak ada masalah, kita mempunyai pendanaan. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, percepatan hilirisasi, game changer, pertumbuhan ekonomi 8%. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Medi Catherine Lengki. Beliau adalah Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, APNI. Langsung saja kita sapa. Halo, Bu Medi, apa kabar? Halo Mas Pras, kabar baik. Baik, Gimana? terima kasih juga atas waktu yang disempatkan nih Bu Medi. Bicara mengenai hilirisasi ini, lagi-lagi kalau kita bicara mengenai sektor mineral, mungkin bisa diupdate terlebih dahulu. Review dari APNI, bagaimana sih kondisinya untuk kinerja realisasi? Apakah sudah sesuai harapan nih dari teman-teman penambang industri nikel kita begitu? Iya Mas Pras, jadi kayaknya kalau nikel update-nya tiap hari ya. Karena angka berubah, kondisi berubah, isu berubah gitu ya. Jadi oke, saya update sedikit nih Mas Pras ya, bahwa untuk keberhasilan success story nikel ya, khususnya Indonesia, itu sudah melampaui target. Dan sekali ulang-ulang saya sampaikan, saya baru kembali dari Eropa menghadiri International Nickel Study Group, di mana hasil annual meeting ya, beberapa negara penghasil nikel itu menyampaikan tahun ini kita masih surplus produk nikel, bukan ore ya. Oke. Nikel yaitu dari nikel pig iron, ferronikel, kemudian MHP, kita sudah luar biasa banget ya surplusnya, ini nggak tanggung-tanggung gitu. Mungkin sekedar informasi biar angkanya nggak salah ya. Kalau Ya. kita berbicara dari produksi dunia di tahun 2025 aja lah. Di tahun 2025 ini, sorry, untuk nikel produksi dunia ini itu sudah mencapai 3,810 metal ton. Artinya 3.810 metal ton gitu ya. Oke. Wow, kemudian di 2026 estimasi evaluasi atau forecast-nya itu akan menentu di angka 4 juta lebih, yaitu 4.085 metal ton di 2026. Artinya kalau kita berbicara usage nih, kan kita harus balancing ya Mas ya. Ya. Kalau bicara kebutuhan, coba bayangkan tadi kan 2025 ini akan terproduksi dari seluruh negara, bukan hanya Indonesia, 3,8, tapi Ya. kebutuhan dunianya 3,6. Nah, surplus ya. Kemudian di 2026 kan tadi 4,08. Ya. Tapi kebutuhan demand-nya itu hanya 3,8. Nah loh, over nih. Oke. Artinya ada surplus di sini. Dan saya juga baru kemarin juga masih update lagi data produksi dari seluruh negara
Per akhir tahun 2025 Indonesia sama ada kelebihan sampai 173 ya. Oke, nah, Jadi kita berbicara apa namanya share ya, share China dan Indonesia menaik 21 KT ya, sampai hampir 75%. Ayo oke. Mas. 75% dari total produksi dunia. Luar biasa gini ya. Ini yang menyebabkan kemarin waktu saya di LME di London kayak jadi tersangka kenapa ini biang kerok nih Indonesia nih sehingga harga nih makin turun-turun karena terjadinya Oke. Nah, oversupply. kalau kita bicara mengenai over capacity yang terjadi di industri nikel, ini triggernya apa nih yang utama begitu ya, Bu Medi? Apakah memang karena demand-nya, kemampuan produksi kita, atau juga ada bagian dari hilirisasi yang sudah kita jalankan sejauh ini? Iya. Jadi kalau kita berbicara dalam tanda kutip ya, Ya. paksaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 untuk downstream atau hilirisasi, Mhm. walaupun di awal kami pelaku agak shock, tapi akhirnya ternyata terjadi keberhasilan luar biasa, success story nih. Kita ada cerita success story Oke. terhadap keberhasilan downstream ya. Dan itu juga bukan hanya semata-mata didukung karena kita sumber bahan bakunya, kita nomor satu ya, sumber bahan baku nikel. Jadi siapapun kan kalau mau membuat satu manufacturer mendekat dulu nih ke sumber bahan baku. Tapi kembali lagi, bukan cuma bahan baku, tapi bagaimana dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah baik dalam infrastruktur, kemudian mineral lain. Mineral lain itu kayak energi yang dibutuhkan. Bagaimana nih, di awal kan kita nggak berbicara green energy dulu ya, kita berbicara energinya murah nggak untuk membangun manufacturernya, yaitu dari batu bara. Bagaimana batu bara kita luar biasa ya Mas Pras ya. Dan Oke. kembali lagi, pemerintah juga memberikan begitu banyak promo ya. Jadi kalau Hmm. kita mau jalan kan kita promo ya Mas ya. Jadi saya sebagai sales kan harus promosi nih. Promosinya apa? Diskon. Diskonnya apa? Nah, pemerintah Indonesia kan memberikan begitu banyak fasilitas atau insentif kepada FDI atau Foreign Direct Investment untuk berinvestasi di Indonesia, mengolah biji nikel kita atau material kita menjadi barang jadi. Ya, saya belum berbicara barang jadi banget walaupun baru barang setengah jadi, tapi Hmm. ini sudah memacu angka pertumbuhan ekonomi, terjadinya pembangunan industri, apalagi kawasan industri di sentra-sentra biji nikel seperti di Maluku Utara, Sulawesi Oke. Tengah, Tenggara. Kelihatan kan Mas ya, Hmm. GDP-nya naik gitu loh, pertumbuhan ekonominya naik. Itulah dampak dan penciptaan lapangan kerja itu yang paling penting sih Mas. Tapi at least kita dunia itu sudah jadi tertuju ke Indonesia dulu nih. Jadi setiap saya conference di negara manapun itu selalu bicara Indonesia, Indonesia, Indonesia. Ya untuk apa saya di sini kalau kalian sudah bicarakan negara saya. Tapi ada satu kebanggaan ya Mas ya, bahwa Indonesia saat ini sudah jadi pemain kunci, pemain global untuk satu bahan baku baterai, kedua untuk stainless. Ini yang penting banget Mas. Baik, tapi kalau kita melihat begitu terkait dengan peta jalan kita, begitu roadmap dari hilirisasi sendiri, bagaimana dari kacamata APNI? Apakah memang ini ya lagi-lagi realisasinya sudah sesuai dengan roadmap, sehingga ini perlukah kita mungkin duduk bersama lagi atau bagaimana? Tinggal dikuatkan saja kah? Karena kan memang tadi oversupply ini juga perlu diatasi juga loh, Bu Mehdi, karena kan memang tadi akan berdampak terhadap harga jual di pasar internasional juga untuk nikel sendiri. Iya Mas Pras, kembali lagi ya, apapun itu kan Hmm. opportunity-nya ada, challenge-nya juga ada gitu ya. Oke. Dari pelaku-pelaku ini kan yang tadi di awal saya singgung dikit, banyak aturan, banyak berubah gitu kan, Hmm. banyak isu gitu. Nah, apa sih yang terjadi tadi kan sudah saya sampaikan bahwa kita ini sudah over ya, sudah waktunya pemerintah mengontrol. Mengontrol ini untuk kebaikan kita juga gitu ya. Jadi jangan cuma berbicara, oh value-nya tinggi nih, tapi nilai sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia terhadap perkembangan atau pertumbuhan ekonomi kita dan masyarakat sekitar kita. Nah, Ya. apalagi kita berbicara karbon emisi lah, green energy lah, climate change lah, ini banyak banget yang akhirnya disangkut-sangkutkan kepada keberhasilan nikel downstream kita ya. Tapi kembali lagi, ada aturan-aturan yang kadang-kadang apakah ini sudah berjalan gitu ya, sudah terimplementasi dengan baik. Yang saat ini baru-baru ini kita dihebohkan nih Mas Pras. Jadi tujuan pemerintah baik ya, bahwa dari 2 tahun lalu kan saya sudah sampaikan ya Mas Pras bahwa keberhasilan hilirisasi begitu banyaknya smelter, banyak banget gitu kan. Oke. Kami takut cadangan nggak cukup walaupun kita nomor satu karena ini kembali Hmm. lagi nggak beranak gitu ya. Tapi saat ini sudah dirilis aturan PP nomor 28 tahun 2025, turunannya di Permen Kementerian SDM Permen Perindustrian nomor 37 tahun 2025. Peraturan itu apa? Moratorium. Moratorium itu Oke. apa? Pemerintah menjawab nih keluhan kita nih, Pak stop dong, jangan bangun smelter lagi, coba dikontrol aja yang sudah ada, yang sudah existing gitu kan, sehingga terjadi Ya. balance
ya terhadap demand dunia, dan juga cadangan kita tuh nggak bolong-bolong gitu kan, cadangan kita pas gitu biar nggak impor Hmm. lagi. Tapi ini agak jadi rancu dikit karena dengan PP yang baru, Permen Perindustrian yang baru, itu menyebutkan tidak lagi mengundang ya, mengundang investor baru untuk mengolah biji nikel menjadi nikel pig iron, ferronikel, nikel matte, dan MHP. Jadi Hmm. kalau Mas Pras nih investor baru, Mas Pras mau masuk ke nikel, kita harus mengolah langsung ke di atasnya itu. Ya, jadi izinnya tidak Oke. diberikan lagi nih ke NPI, ferronikel, Hmm. nikel, sampai MHP. Jadi harus langsung ke nikel sulfat misalnya, atau harus langsung ke stainless. Nah, menuju ke nikel sulfat atau ke stainless kan ada tengah produk yang tadi ya, NPI, ferronikel, nikel matte, atau MHP. Aduh, gimana nih? Terus Ah, itu dia. bagaimana dengan pabrik-pabrik yang saat ini sudah melakukan konstruksi? Hmm. Ya, konstruksi ini kan berarti belum selesai. Kita lupakan yang sudah existing, yang sudah Ya, produksi. ya. Ini ada pabrik-pabrik yang sedang konstruksi, sedang bangun nih, belum selesai. Hmm. Nah, izinnya itu kan diberikan pada saat dia sudah berproduksi. Ya, izin produk maksud saya, izin produk ya, bukan izin pembangunan, izin operasi. Izin Oke. operasi itu apa? Dia mau bikin apa? Mas Pras mau bikin NPI Hmm. atau vertical atau nickel matte atau MHP. Itu sudah nggak boleh lagi, Mas Pras. Nah, ini sih yang lagi kita bingungkan. Aduh, gimana nih? Oke. Kasihan kan yang sudah Betul, konstruksi itu. karena di satu sisi memang sudah ada beberapa smelter yang memproduksi tadi ada pig iron, ferronikel, MHP dan juga nikel. Jadi berarti harus nanti kalau ada investasi masuk yang di atas itulah produksinya di bagian yang lebih hilir lagi. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar ya Bu Medi dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa investasi di bidang hilirisasi Indonesia. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi. Ini dia, kita akan lihat realisasinya tahun berjalan ya. Ini di tahun 2025, kita lihat Januari-September 2023 sampai dengan Januari-September 2025. Kita lihat trennya naik terus ya. Dari 226 triliun begitu di 2023, kemudian naik 272,92 triliun di tahun 2024 dan di Januari-September 2025 sudah menyentuh 431,4 triliun rupiah untuk realisasi investasi di bidang hilirisasi. Dan berikutnya kita akan cermati dari mana proyek-proyek, jumlah proyek prioritas hilirisasi dan ketahanan energi di tahun 2025. Kita lihat beberapa sektornya, ada hilirisasi minerba, ini ada 8, kemudian hilirisasi di bidang pertanian ada 3 proyek, hilirisasi kelautan dan perikanan ada 3 juga, kemudian transisi energi, kemudian ketahanan energi masing-masing ada 2 proyek prioritas hilirisasi dan ketahanan energi di tahun 2025. Dan bagaimana dengan sistem ataupun jumlah tenaga kerjanya sendiri? Ini dia, potensi serapan tenaga kerja proyek strategis untuk hilirisasi. Ada hilirisasi minerba ini bisa menyentuh 104.974 orang dan kita lihat ini menyentuh posisi pertama begitu ya. Berikutnya ada hilirisasi kelautan dan perikanan mencapai 67.100 orang untuk potensi serapan tenaga kerjanya di tahun 2025. Sementara itu ketahanan energi 50.960 orang. Ada transisi energi 29.652 orang dan hilirisasi pertanian 23.950 orang. Itu dia. Dan selanjutnya bagaimana kita update data terakhir untuk target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita lihat seperti apa, karena memang ini upaya hilirisasi menjadi bagian dari motor penggerak juga untuk pertumbuhan ekonomi nasional yang targetnya bisa mencapai 8% di tahun 2029. Ini dia 5,2% tahun ini, tahun depan diharapkan 6,3%, tahun berikutnya 7,5%, 2008 7,7% dan tahun 2029 8%. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Ibu Medi Ketreniki. Baik. Dengan beberapa data yang sudah disampaikan Bu Medi, lantas bagaimana kalau kita cermati dengan, ya tadi lah memang moratorium sudah dilakukan oleh pemerintah, tapi bagaimana untuk menyikapi investor-investor baru yang akan masuk dalam sektor minerba kita begitu, khususnya di industri nikel. Apakah sudah ada titik temu kah atau solusi yang ya win-win solution lah bisa dikatakan begitu Bu Medi?
Iya, Mas Pras, pada intinya sih tujuan dari moratorium ini kan kalau dari pihak kami mengingat cadangan, kedua mengingat balancing dari market karena kan bagaimanapun juga produk kita ini masih ketergantungan akan market luar ya, belum sampai end banget. Tapi tujuan pemerintah adalah membuat satu supply chain sampai end di Indonesia. Jadi kami juga bangga ya dari nikel sampai bisa pegang sendok contoh atau sepegang naik EV tapi NMC gitu ya. Tapi kan itu perlu proses ya Mas ya dan bagaimana negosiasi pemerintah terhadap satu investor yang sudah ada di sini. Ya, tadi saya sudah sebutkan. Bagaimana dengan yang sedang berkonstruksi nih? Ya, artinya kan mereka sudah investasi Iya. ya. Jadi apakah mereka harus nambah modal karena kan tadi saya bilang mereka berinvestasi di sini contoh untuk tujuannya bangun MHP atau nickel pick iron tapi ternyata sudah nggak boleh nih harus langsung ke tahap berikutnya di atas MHP atau di atas nickel pick iron artinya kan nambah modal ya Mas ya. Nah, apakah keuangan mereka cukup mumpuni untuk double investasi terkait end product yang akan mereka produksi di sini gitu ya. Terus yang kedua, bagaimana dukungan terhadap mineral lainnya karena kalau kita berbicara krom misalnya kan kita stainless steel stainless steel kita butuh krom nih. Kita ada di Indonesia tapi kenapa mereka masih import gitu ya. Untuk bahan baku baterai, kita butuh lithium loh, lithium dan graphite loh kalau mau bangun sampai end product ya ke baterai sel misalnya NMC kita sudah ada baterai katodanya tapi menjadi baterai sel kita kan harus import mineral lain seperti lithium dan graphite. Nah, bagaimana dukungan pemerintah terhadap negara-negara lain penghasil mineral tersebut gitu yang notabene nggak ada di Indonesia. Tapi yang paling penting sih Mas ya kembali lagi saya sampaikan bahwa kayaknya kali ini kita sudah bukan berbicara kuantitinya gitu loh. Iya. Ya, produksi yang sudah ada sekarang, tapi langkah kedua adalah bagaimana kita menciptakan betul-betul good mining practices karena kan kembali lagi diserangnya kita ini masih sampai sekarang loh mengenai dirty nickel gitu ya. Dampak terhadap apa namanya pencemaran lingkungan Iya. gitu kan. Kemudian dampak terhadap penerimaan masyarakat sekitar, ya lebih ke arah ESG, environmental, social, dan governance. Ini yang harusnya kita perbaiki sehingga kita bisa barang kita tuh benar-benar comply dengan negara-negara lain. Nah, standar seperti apa sih yang harus kita pikirkan, yang harus kita buat satu parameter atau metodologi Ya. yang comply Indonesia diterima oleh market dan yang paling penting lagi nilainya benar-benar bertambah nggak? Bukan quantity ya, sekarang quality Oke. bertambah nggak? Ini yang paling penting gitu. Dan bagaimana mengontrolnya? Bagaimana menciptakan kesadaran terhadap para pelaku terkait ke yang tadi pencemaran lingkungan lah, gitu kan? Kemudian setelah tambang kewajiban kalian ngapain, gitu kan? Apakah sudah dilakukan? Makanya kan sekarang banyak perusahaan mungkin ya tanda kutip ya lalai dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban contoh seperti jaminan reklamasi atau masuk areal hutan yang akhirnya sejak bulan lalu nih tim Satgas ya lagi heboh banget nih Mas Pras masuk Oke. untuk bagi kami sih lebih ke arah pembenahan gitu ya. Jadi jangan ada pembiaran sehingga kita betul-betul proper nih dalam melakukan supply chain dari mineral sampai barang jadi tapi Baik. lingkungan bolong, masyarakat hidup, ekonomi Oke. naik. Bu Medi, tapi kalau kita coba kaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, seberapa besar bahwa memang hilirisasi ini bisa menjadi game changer, mesin pertumbuhan juga untuk ekonomi Indonesia? Karena target kan 2029 tadi sudah disampaikan 8% begitu, meskipun gradually akan terus bertambah dari tahun ini. Oke Mas, jadi kalau kita berbicara pertumbuhan ekonomi itu kan secara nggak langsung kita lihat di daerah ya Mas ya. Oke. Wilayah-wilayah ring satu tambang dulu deh ya. Ya. Itu sampel yang paling real yang kita lihat. Ini pertumbuhan ekonomi bergerak nggak? Berubah nggak? Ya. Bergerak itu bisa turun gitu kan. Nah ini apa sih dampak signifikan yang terjadi di mereka itu dulu sih Mas. Kalau kami melihat dari ring satunya dulu wilayah sekitar tambang, wilayah sekitar smelter gitu Baik. ya. Perubahan yang signifikan seperti apa yang terjadi? Apakah perubahan tampakannya, perubahan pembangunannya tadi belum ada pabrik, gitu sekarang sudah ada pabrik, atau tadi belum ada infrastruktur, sekarang sudah ada infrastruktur, fasilitas umum contohnya. Oke. Dan paling penting lagi kehidupan masyarakat di sana. Itu sih yang kita lihat gitu loh. Apakah mereka sudah kita bandingkan dengan sesudah dan sebelum gitu ya. Nah, kita lihat contoh Mas contoh misalnya Maluku Utara gitu kan. Ini kan pertumbuhan ekonomi tertinggi ya dari seluruh provinsi di Indonesia gitu kan ya. Ya bersyukur sih Bu Shirley bisa menambah lagi pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara gitu ya sebagai gubernur Maluku Utara. Tapi kembali lagi bahwa pertumbuhan ekonomi just pertumbuhan ekonomi, tapi bagaimana dampak masyarakatnya? Karena kami coba berdiskusi dengan masyarakat langsung di sana ya. Satu
banyak masyarakat yang mata penghasilannya mungkin perikanan, mungkin pertanian yang akhirnya tergerus karena adanya tambang. Kedua, dampak lingkungan terjadi mengganggu bisnis utama mereka, mata pencarian mereka. Ketiga, dengan pertumbuhan ekonomi ini mau nggak mau nilai inflasi naik gitu ya Mas ya. Jadi daya beli mereka malah berkurang Mas. Karena harga-harganya kan jadi naik. Contoh Oke. misalnya Indomie 1.000 perak, sekarang kok Indomie 5.000 perak gitu kan misalnya gitu Iya, ya. iya, iya. Nah, jadi strategi ataupun langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh ya mungkin pelaku usaha dari sektor nikel sendiri begitu untuk bisa meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi di ring satu tadi, kemudian daerahnya dan mungkin lebih luas lagi begitu, Bu Medi? Poin kita adalah yang tadi masyarakat sekitar itu dan yang paling utama kan inti dari downstream ini kan penciptaan lapangan kerja. Betul. Gitu. Biar mereka tambah penghasilan dong Mas ya. Kalau dulu penghasilan mungkin cuma 5 juta atau UMR, sekarang dengan ada pabrik mereka penerimaannya itu bisa double gitu 10 juta. Tapi kembali lagi Mas, yang saat ini yang harus dipikirkan adalah upgrade skill dulu. Upgrade skill masyarakat di sekitar situ dulu karena terjadi banyak kecemburuan terhadap datangnya pekerja-pekerja asing yang notabene di sana loh kok ini kan bisa saya lakukan kenapa dipakai orang asing gitu loh. Yang kedua masyarakat di sana itu masih level ke bawah gitu loh untuk posisi mereka di beberapa pabrik itu. Jadi mungkin ya kita juga nggak memikiri ya bahwa keterbatasan kekurangan informasi dan skill itu yang membuat mereka itu hanya di level middle ke bawah gitu kan. Nah, Ya. dalam hal ini mungkin harus hadir pemerintah untuk menjembatani sehingga mereka itu bagaimana mengupgrade skill mereka gitu loh. Ya jadi mereka layak dan proper untuk bekerja di pabrik itu di level tertentu. Jadi jangan level kuli doang dong gitu kan. Sehingga Oke. penghasilan naik gitu kan. Intinya peningkatan skill tenaga kerja di daerah-daerah Ya. sekitar dulu. Tapi Kemudian yang optimisme dari Bu Medi sendiri terkait dengan hilirisasi begitu yang bisa menjadi kontributor untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia bagaimana? ya, kalau kami cukup optimis ya Mas ya, tapi kembali lagi yang harus kita lakukan adalah mitigasi dulu Mas, mitigasi Oke. data informasi. Bagaimana balancing terhadap produksi kita terhadap market dunia. Itu tadi saya sudah sebutkan di pertama gitu. Ya. Yang kedua adalah mitigasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah situ. Bagaimana dampak yang terjadi signifikan ya, yang terjadi terhadap masyarakat di situ gitu loh. Yang ketiga, ya tentu kembali lagi kita sudah harus berbicara ke level berikutnya. Level berikutnya adalah apa? Bagaimana sih transparansi rantai pasok ini gitu kan? Kemudian terhadap kebutuhan ESG yang memang market minta banget nih sekarang nih sertifikasi kalau kita bahasa kita sertifikasi halal kali ya. Tapi kalau di luar kan sertifikasi ESG sudah siap belum di Indonesia gitu loh. Kemudian bagaimana kita diversifikasi ekonomi daerah tambang gitu loh biar ketergantungan terhadap nikel tuh berkurang dalam jangka panjang gitu. Kayak ada mineral lain yang bisa mengolah sehingga daerah-daerah itu nggak bolong-bolong banget gitu loh Mas, kasihan. Oke, oke, oke. Pikirkan anak cucu kita lah, jangan yang ada hari ini, tapi besok dan besok lagi seperti apa Betul, itu. betul. Itu dia, berarti memang kita harus juga memperhatikan kaitannya dengan keberlanjutan lingkungan, sosial masyarakat, begitu ekonomi di daerah, begitu khususnya di lokasi-lokasi pertambangan. Baik, Bu Medi, sayang sekali waktu terbatas, terima kasih banyak ini atas informasi update yang sudah disampaikan kepada pemirsa hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali, Bu Medi, terima kasih. Mas, salam Ya. sehat selalu. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan berbahari terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.